Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Unda Koswara. Saya akan membacakan buku tentang quantum learning, eh, karya Bobby DeForter dan Mike Hernasi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Kaifa Learning, di mana di sini penerjemahnya adalah Alwiyah Abdurrahman. Saya akan mulai di sini dengan membaca buku ya. Ini di sini isi bukunya. Nah, ini ada pujian untuk quantum learning, pengantar penerbit, ucapan terima kasih pengantar. Lalu ada di sini bab 1 ya, belajar kembali tentang cara belajar. Keajaiban Supercamp, semua jalan menuju keberhasilan, aturan 80-20/20, informasi versus gaya belajar, metode quantum learning, 2 kekuatan pikiran Anda yang tak terbatas, petunjuk bagi orang awam tentang otak manusia, bagaimana dan kapan kecerdasan berkembang, cara berpikir otak kanan dan otak kiri, 3 kekuatan ambak, apa manfaat bagiku, menciptakan minat ambak yang ampuh untuk belajar, ambak dan quantum learning, merayakan keberhasilan Anda, inilah saatnya, manfaatkan waktu Anda saat ini. 4. Menata pentas lingkungan belajar yang tepat, lingkungan mikro, tempat Anda untuk bekerja dan berkreasi. Iringan musik, kunci menuju quantum learning, ikuti tanda-tanda positif, pemacu semangat seperti slogan atau kata-kata mutiara. Sertifikat dan penghargaan yang telah Anda terima, dukungan saat puncak, catatan, hadiah, kartu penghargaan dari teman-teman dan kolega, lingkungan makro dunia yang luas, konsolidasi atau waktu untuk berhenti. 5. Memupuk sikap juara, apa yang akan Anda lakukan jika Anda tahu Anda tak mungkin gagal. Kegagalan, umpan balik, berbicara kepada diri sendiri, psikologi yang mementingkan sikap positif, fisiologi dapat membantu Anda. 6. Menemukan gaya belajar Anda. Gaya belajar Anda, visual, auditorial, atau kinestik. Orang-orang visual, orang-orang auditorial, orang-orang kinestik. Bagaimana Anda mengolah informasi, pemikir sekuensial konkret. Bangunlah kekuatan organisasional Anda. Ketahui semua detail yang diperlukan. Pecah-pecahlah tugas Anda menjadi beberapa tahap, aturlah lingkungan kerja yang tentram. Pemikir acak konkret AK. Gunakan kemampuan berpikir divergen Anda yang lain. Siapkan diri Anda untuk memecahkan masalah. Periksa waktu Anda. Terimalah kebutuhan Anda untuk berubah. Carilah dukungan. Pemikir acak abstrak A. Gunakan kemampuan alamiah Anda untuk bekerja dengan orang-orang lain. Kenali bagaimana kekuatan emosi mempengaruhi konsentrasi Anda. Bangunlah kekuatan untuk belajar dengan asosiasi. Lihatlah gambar yang besar. Cermatilah waktu. Gunakan isyarat-isyarat visual. Pemikir sekuensial abstrak SA. Latih diri Anda berpikir. Perbanyak rujukan Anda. Upayakanlah keteraturan. Analisislah orang-orang yang berhubungan dengan Anda. Bagaimana orang dengan cara-cara berpikir yang berbeda merencanakan liburan yang sama, menyeimbangkan kekuatan pikiran Anda. Jika Anda adalah pemikir dominan otak kanan, AA atau AK. Jika Anda adalah pemikir dominan otak kiri, SA atau SK. 7. Teknik mencatat tingkat tinggi. Mengapa harus mencatat? Format outline kuno yang tidak praktis. Bekerja sebagaimana pekerjaan otak kita. Peta pikiran. Membuat peta pikiran, kiat-kiat tambahan, catatan TS. Menggunakan catatan TS. Allah bisa karena biasa. Kiat-kiat tambahan dalam membuat catatan. Mendengarkan secara aktif, memperhatikan secara aktif, partisipasi, tinjauan awal, membuat yang auditorial menjadi visual, menjadikan pengulangan itu mudah. Ayo cobalah, manfaat peta pikiran, fleksibel, dapat memusatkan perhatian, meningkatkan pemahaman, menyenangkan. Manfaat catatan TS, lebih mudah mengingat, memusatkan emosi Anda, impian yang konstruktif, mencatat penilaian Anda. 8. Menulis dengan penuh percaya diri. Pengelompokan, clustering. Menulis cepat.
password rating, menunjukkan buku, memberitahukan, show, not tell, tahap-tahap proses penulisan yang lengkap. 1. Sebelum menulis. 2. Draft kasar. 3. Berbagi untuk penulis, untuk membaca, perbaikan, revisi, penyunting, editing, penulis kembali. Evaluasi, kiat-kiat untuk memperlancar penulisan. Mulailah secepatnya, putarlah musik, cari waktu yang tepat, lakukan olahraga, bacalah apa saja, mengelompokkan kelompok pekerjaan, gunakan warna, kiat-kiat supaya tidak mengalami hambatan menulis, hematlah kertas kesayangan Anda, tempatkanlah diri Anda pada sisi yang lain. Menyingkirlah dari tulisan Anda, langgarlah aktivitas rutin Anda, gantilah alat-alat tulis Anda, ubahlah lingkungan Anda, berbicaralah kepada anak-anak tentang proyek Anda. 9. Upayakan keajaiban-keajaiban memori Anda. Perbedaan antara memori dan daya ingat. Apa yang kita ingat paling baik? Asosiasi indrawi, terutama visual, konteks emosional, seperti cinta, kebahagiaan, dan kesedihan. Kualitas yang menonjol atau berbeda, asosiasi yang intens, kebutuhan untuk bertahan hidup, hal-hal yang memiliki keutamaan pribadi, hal-hal yang diulang-ulang, hal-hal yang pertama dan terakhir dalam suatu sesi. Asosiasi, kunci mendapatkan daya ingat istimewa, menghubungkan, latihan mudah untuk menghafal, sistem cantol, cara mudah menghafal apa saja, metode lokasi, akronim, dan kalimat-kalimat kreatif. Kiat-kiat jitu, ingat untuk mengingat, berlatihlah untuk menggunakan memori Anda. Buatlah asosiasi Anda spesifik dan jelas, buka umum, ingatlah yang lain lagi. Buatlah peta pikiran dan presentasi untuk pelajaran Anda. Lengkapilah dengan arti, ulangilah materi Anda, ambillah jeda sesering mungkin ketika mempelajari atau mengulang sesuatu yang panjang. Jagalah kesehatan Anda. 10. Melaju dengan kekuatan membaca, menghancurkan mitos, membaca itu mudah. Boleh saja membaca dengan jari Anda. Anda dapat membaca lebih cepat daripada mengeja kata per kata. Anda dapat membaca cepat dan tepat memahami. Kiat-kiat jitu mempersiapkan diri, minimalkan gangguan. Duduklah dengan sikap tegak. Luangkanlah waktu beberapa saat untuk menenangkan pikiran Anda. Gunakan jari Anda atau alat petunjuk lainnya melihat sekilas lebih dahulu bacaan Anda. Memahami materi yang Anda baca, jadilah pembaca aktif. Bacalah gagasannya, bukan kata-katanya. Lihatlah indera Anda, ciptakan minat. Buat peta pikiran dari materi bacaan. Ragam kecepatan membaca, reguler, melihat dengan cepat, skimming, melihat sekilas, scanning, kecepatan tinggi, word speed, meningkatkan penglihatan periferal Anda, teknik-teknik membalik halaman, Hyperscan untuk meningkatkan kecepatan mata, 10 menit sehari untuk menyatukan, pilihlah tempat yang tenang, periksa fisiologi Anda. Lihatlah sekilas buku itu selama 1 menit, putar baliklah buku itu, kini putar kembali buku Anda secara benar, mata Anda lelah. Tes akhir. 11. Berpikir logis, berpikir kreatif, informasi, bahan mentah perubahan, melihat proses pemecahan masalah, berpikir vertikal, berpikir lateral, berpikir kritis, berpikir analitis, berpikir strategis, berpikir tentang hasil, berpikir kreatif, persiapan, inkubasi, iluminasi, verifikasi, aplikasi, meletakkan dasar. Bagaimana rasa hidup dalam solusi Anda sendiri? Latihan-latihan dalam berpikir tentang hasil, pergerakan paradigma atau berganti tangga. Curah gagasan brainstorming untuk masa depan, menggambar pada belahan kanan otak Anda. Petunjuk-petunjuk untuk latihan menggambar, kiat-kiat jitu untuk berpikir kreatif. Ingatlah, kesuksesan Anda di masa lalu baik yang biasa saja maupun yang menakjubkan. Yakinlah bahwa hal ini bisa menjadi hari terobosan. Latihlah kreativitas Anda dengan permainan-permainan mental. Ingatlah bahwa kegagalan membawa pada keberhasilan. Raihlah impian dan fantasi Anda. Biarkan kesenangan memasuki kehidupan Anda. Kumpulkan pengetahuan dari tempat lain. Lihatlah situasi dari semua sisi. Bebaskan pikiran Anda dari asumsi. Ubahlah posisi Anda sesering mungkin. 12. Menjadikan quantum learning melejit. Keterampilan adalah untuk dimanfaatkan, kiat-kiat jitu.
Temukanlah manfaat dari segala sesuatu yang Anda lakukan. Berikan pujian untuk diri Anda. Ciptakan zona aman bagi diri Anda. Sadarilah cara belajar Anda. Gunakanlah satu atau kedua teknik pencatatan. Anggaplah menulis sebagai kreativitas yang menyenangkan. Pahamilah semua kecepatan membaca yang berbeda yang tersedia bagi Anda. Katakanlah pada diri Anda bahwa terdapat kesempatan untuk berpikir secara kreatif dalam setiap situasi. Untuk meningkatkan kemampuan memori Anda, ingatlah untuk mengingat dan ingatlah untuk mematangkan keterampilan Anda. Buku-buku yang dianjurkan untuk dibaca, organisasi dan asosiasi, perizinan indeks tentang penulis. Nah, di sini itu adalah tentang daftar isi dari buku Quantum Learning ini itu sendiri ya. Kita sebelum nanti kita akan membahas babnya yang ini di sini, semua dari babnya ini ada 12 yang nanti saya akan bacakan setiap babnya. Nanti akan saya bacakan setiap babnya di video-videonya. Namun sebelum itu kita baca dulu tentang penulis. Tentang penulis ini Bobby DeVorter. Ini tentang penulis. Selama rentang 20 tahun ini, Bobby DeVorter telah menjalani peran sebagai ibu rumah tangga hingga jutawan. Dari orang yang sama sekali bangkrut kemudian menjadi pengusaha wanita yang sangat berhasil. Dilahirkan dan dibesarkan di wilayah Seattle, dia kemudian tertarik untuk bekerja di perusahaan real estate. Selama tahun-tahun pertama menjadi istri dan ibu, akhirnya dia bahkan berhasil menjadi mitra junior Hawthorne atau Stone, sebuah firma real estate di San Francisco. Setelah menjadi seorang multijutawan, Bobby bergabung bersama Hawthorne atau Stone mendirikan sekolah bisnis Brooklyn Business School di Fairmont, sekolah garda depan yang mengajarkan subjek-subjek bisnis tradisional dengan cara yang tidak tradisional. Dia belajar dari Dr. Georgi Lozanov, bapak konsep belajar cepat, accelerated learning, dan menerapkan metodenya di sekolah tersebut dengan kesuksesan yang menakjubkan. Setelah kehilangan uangnya dalam permainan falas, Bobby pindah ke San Diego, tempat dia menerapkan teknik-teknik yang telah berhasil diterapkan di Brooklyn untuk sekolah para remaja. Ide ini berkembang menjadi Super Camp yang dibuka pada tahun 1982. Bertahun-tahun setelah itu, Supercamp mampu membantu ribuan siswa untuk belajar kembali tentang cara belajar dan membentuk kembali cara mereka menjalani kehidupan mereka. Dia telah membawa pesan Supercamp ke tempat-tempat yang jauh seperti Moskow, Hong Kong, Singapura, dan Australia. Kini Bobby dan suami Joel Charpon yang juga mitranya di Supercamp tinggal dan bekerja di daerah San Diego. Lalu Mick Hernasi, mantan guru dan pengacara, telah menjadi penulis lepas sejak 1979. Dia telah menulis 3 buku. The Ultimate Secret to Getting Everything You Want, The Secret to Conquering Fear, dan Forgotten Secret to Phenomenal Success. Dia tinggal di San Diego. Itulah kedua tentang penulis buku Quantum Learning ini. Nah, di sini ya buku-buku ini sangat bagus dan sangat fenomenal ya, tentang bagaimana pujian-pujiannya. Kita bacakan ya pujian untuk Quantum Learning ini. Ya, diantaranya ini pujian buku Quantum Learning ini adalah: Quantum learning ini menyentak kesadaran bahwa belajar ini bukan hanya soal apa yang dipelajari, melainkan juga soal mengapa dan bagaimana mempelajarinya. Belajar tentang cara belajar adalah hal penting dalam proses revolusi pembelajaran di tanah air. Sebab sepanjang hidup kita perlu belajar, dan sepanjang kita sungguh-sungguh belajar, kita sungguh-sungguh hidup. Bacalah. Ya, ini di sini adalah Andreas Hareva, penulis 35 buku bestseller, trainer coach berpengalaman 20 tahun, dan ini di sini juga banyak sih tentang pujian-pujian tentang buku ini. Namun nanti ya kita akan baca bukunya bab per bab di video selanjutnya. Mungkin cukup dulu ya itu. Apabila yang punya bukunya silahkan baca sendiri ya,
atau mau dengarkan di sini juga bagus sebagai praktis. Nanti saya akan bacakan isi dari bukunya, lembar per lembarnya saya akan bacakan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.